Selamat pagi Bu Bekti. Iya, selamat pagi Pak Pandu. Bagaimana kabarnya hari ini? Wah, puji Tuhan, baik sekali Kak Ruth, Pak Pandu, baik semua ya. Oke. Puji Tuhan. Oh iya Bu Bekti, sebelum kita memulai ibadah kita hari ini, bagaimana kalau kita sapa dulu adik-adik yang ada di rumah? Betul sekali. Yo. Adik-adik yang dikasih Tuhan, selamat hari Minggu. Bagaimana kabarnya hari ini adik-adik? Wah, semoga sehat dan selalu semangat, penuh sukacita mengikuti ibadah anak meskipun masih online ya Kak Ruth ya? Iya Bu Bekti. Iya, betul sekali. Untuk mengawali ibadah kita hari ini, mari kita pujikan datang ke hadirat Tuhan. Iya. Datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Datang ke hadirat Tuhan dengan senyum dan muka yang gembira. Tanggalkan beban dan kesedihan yang ada di dalam hatimu. Kenakan jubah pujian, sambut hadirnya Sang Raja, dan gunung-gunung pun bersorak-sorai memuji Dia, dan pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji Dia. Sekalian kita di sini berkumpul dan memuji Dia. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertata di atas pujian. Nah, kita sudah memuji Tuhan ini Mbak Ruth, Pak Pandu. Nah, sekarang saatnya kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih ya Tuhan atas kasih penyertaan-Mu kepada kami semua, sehingga pada pagi hari ini kami bisa memuji dan memuliakan nama-Mu meskipun secara online. Ya Tuhan, berkati dan pimpin ibadah kita hari ini mulai dari awal, pertengahan, hingga akhir. Hanya ke dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Kak Ruth, saya rasa hari ini nih pagi terasa udaranya tuh agak dingin-dingin gimana gitu ya. Bagaimana kalau kita ajak adik-adik yang ada di rumah nih untuk jalan-jalan? Ya, tangannya itu digerak-gerakkan Mbak Ruth, biar tambah semangat, kakinya juga loh, supaya adik-adik di rumah tambah semangat. Iya, Oke. betul sekali Bu Bekti. Boleh-boleh. Nah, adik di rumah, kita jalan-jalan yuk sambil kita memuji nama Tuhan. Iya. Kita pujikan Jalan serta Yesus. Tangan kanan, tangan kiri mempunyai jari, diluruskan, dibengkokkan, putar ke belakang. Kaki kanan, kaki kiri mempunyai jari, diluruskan, dibengkokkan, putar ke belakang. Maju depan, mundur belakang, jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Oke. Nah, Bu Bekti, lihat tuh adik-adik di rumah udah makin semangat nih. Wih, tambah seger ya. Ya tuh Kak. Nah, sekarang tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan Mbak Ruth. Karena anak-anak di rumah itu sudah rindu sekali untuk menantikan firman Tuhan. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan nih Kak Ruth, kita siapkan dulu ya. Apa itu? Hati kita terutama ya. Terus telinga kita ya. Apalagi pikiran
kita. Oke, kita akan mendengarkan firman Tuhan dan kita sambut firman Tuhan dengan satu pujian. Baca kitab suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Sekali lagi ya. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Tuhan Yesus, kami datang ke hadirat-Mu, kami mengucap syukur atas kesempatan yang Tuhan berikan buat kami. Pagi hari ini kami boleh membaca dan mendengarkan firman-Mu. Tuhan, kiranya Tuhan hadir di keluarga adik-adik kami, di rumah masing-masing, sehingga Tuhan apa yang didengarkan meskipun secara dangling boleh mereka mengerti dan terlebih mereka menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Tuhan, kami berdoa buat hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, kiranya Tuhan kuasai mulut, lidah, dan hati hamba-Mu ini, supaya apa yang hamba-Mu sampaikan bukan atas kehendak hamba-Mu saja yang terjadi, tetapi atas kehendak Tuhan yang terjadi. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Selamat pagi adik-adik, kita bertemu kembali dengan Bu Erna ya di pagi hari ini. Nah, sekarang tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Nah, firman Tuhan kali ini Bu Erna ambil dari Injil Markus 14 ayatnya yang ke-32 sampai 42. Nah, adik-adik dibuka semua Alkitabnya. Kita buka ya di dalam Injil Markus 14 ayatnya yang ke-32 sampai 42. Kita baca bersama-sama ya. Lalu sampailah Yesus dan murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Kata Yesus kepada murid-muridnya, "Duduklah di sini sementara aku berdoa." Dan ia membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes sertanya. Ia sangat takut dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, "Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah." Ia maju sedikit, merebahkan diri ke tanah dan berdoa, supaya sekiranya mungkin saat itu lalu daripadanya. Katanya, "Ya Aba, ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu. Ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang Engkau kehendaki." Setelah itu ia datang kembali dan mendapati ketiganya sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, "Simon, sedang tidurkah engkau? Tidakkah engkau sanggup berjaga-jaga 1 jam? Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah." Lalu ia pergi lagi dan mengucapkan doa yang itu juga.
Dan ketika ia kembali pula, ia mendapati mereka sedang tidur, sebab mata mereka sudah berat dan mereka tidak tahu jawab apa yang harus mereka berikan kepadanya. Kemudian ia kembali untuk ketiga kalinya dan berkata kepada mereka, Tidurlah sekarang dan istirahatlah. Cukuplah. Saatnya sudah tiba. Lihat, Anak Manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Bangunlah, marilah kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat. Nah, adik-adik, kita sudah membaca ya tadi bacaan kita di dalam Injil Markus 14. Nah, adik-adik, bagaimana kabar kalian semua di pagi hari ini? Tentunya semua sehat, semua bergembira, semua bersukacita. Nah, Bu Erna mau tanya nih, adakah di antara adik-adik yang hari ini bersedih? Ayo, ada ndak yang hari ini bersedih? Nah, kemudian adakah yang hari ini sakit? Entah itu adik-adik itu kena flu, ataukah adik-adik kurang enak badan, ada ndak di antara adik-adik ini? Nah, kemudian adakah adik-adik hari ini yang merasa senang, merasa gembira, merasa bersukacita? Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, bagaimana kalau teman kalian ada yang mengalami hal demikian? Bagaimana sikap kalian terhadap teman yang sedang sakit? Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, sebagai anak Tuhan, kalau kita ada teman yang sedang sakit, kita harus apa? Ayo coba. Iya, kita harus menjenguk. Nah, kita menjenguk supaya teman kita yang sakit ini merasakan senang, tidak merasa sedih dengan sakitnya. Lalu kalau ada teman kita yang bersedih, bagaimana sikap adik-adik? Betul sekali, harus menghibur. Jadi kalau ada temannya yang sedih, adik-adik harus menghibur. Loh, lalu bagaimana kalau ada temannya yang merasa senang, bergembira? Nah, adik-adik juga harus ikut bergembira. Nah, adik-adik yang dikasih di dalam nama Tuhan, firman Tuhan pagi ini tentang bagaimana perasaan Tuhan Yesus pada waktu menjelang akan disalibkan. Tuhan Yesus merasa ketakutan sekali ketika hari-hari menjelang Yesus disalib. Sehingga Yesus mengajak ketiga muridnya untuk pergi ke Taman Getsemani. Nah, untuk apa? Ayo coba siapa yang tahu? Untuk menemani supaya ketakutannya hilang karena ada temannya. Nah, adik-adik, apa yang terjadi ternyata ketika Tuhan Yesus mengajak ketiga muridnya? Siapa saja sih adik-adik tahu enggak murid yang diajak oleh Tuhan Yesus untuk ke Taman Getsemani? Ayo, siapa? Betul sekali, ada Petrus, ada Yohanes, dan ada Yakobus. Nah, ketika mereka sudah di Taman Getsemani, apa yang terjadi? Ayo, adik-adik tahu enggak apa yang terjadi? Betul sekali. Ternyata ketika muridnya ini tertidur, ya, tidak menemani Tuhan Yesus. Dan itu terjadi sebanyak berapa kali? Coba siapa yang tahu? Betul sekali, 3 kali hal ini terjadi. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, pun di dalam kehidupan kita saat ini, di tengah pandemi ini, ya, adik-adik harus senantiasa
berjaga-jaga, tidak tertidur seperti murid-murid Tuhan Yesus. Nah, di dalam ayatnya yang ke-38, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, memang di dalam kehidupan kita ada keinginan kita di dalam roh kita untuk senantiasa menyenangkan hati Tuhan. Tetapi daging ini adalah sangat lemah oleh godaan. Untuk itu di firman Tuhan pagi ini mengingatkan kepada kita bahwa kita harus senantiasa berjaga-jaga untuk menyambut kedatangan Tuhan. Supaya apa? Kita tidak tertidur. Nah, seperti murid Tuhan Yesus disuruh menjaga Tuhan Yesus tetapi tertidur. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus sangat mengasihi manusia. Buktinya apa? Tuhan Yesus rela disalib untuk menebus dosa manusia. Dosa Bu Erna, juga dosa adik-adik semua. Jadi Tuhan Yesus datang ke dunia ini bukan mencari orang yang benar adik-adik, tetapi mencari orang yang berdosa, tapi yang mau menerima Tuhan Yesus. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, jika Tuhan Yesus berani mengorbankan dirinya untuk mati di kayu salib demi dosa-dosa kita, lalu apa yang harus adik-adik lakukan? Yaitu kita harus belajar apa? Mengasihi. Mengasihi itu tidak berpandang bulu, ya. Artinya semua harus kita kasihi. Kasih Tuhan itu rela mengorbankan nyawanya. Nah, adik-adik kasihnya harus kepada semua orang, baik itu orang yang menyayangi kita ataupun orang yang membenci kita. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan pagi ini boleh kita terapkan di dalam kehidupan adik-adik semua, bahwa pagi ini mengingatkan kepada kita bahwa kita harus rela berkorban, kita harus mengasihi, kita harus menyayangi siapapun orangnya, baik yang sayang maupun benci kepada kita. Inilah firman Tuhan, biarlah Tuhan meteraikan di hati kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman yang sudah Tuhan berikan buat kami. Ajarkan kepada kami anak-anak ini untuk senantiasa berjaga-jaga, mengasihi sesama kami, sehingga di dalam kehidupan kami Tuhan, pada waktu kedatangan Tuhan kami sudah siap. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Oke, puji Tuhan, firman kali ini sungguh luar biasa ya Kak Ruth ya. Betul sekali Bu Bekti, dan saya sangat merasa terberkati sekaligus belajar nih Bu. Wah, belajar gimana nih maksudnya Kak Ruth? Gini Bu, saya dan adik-adik di rumah bisa belajar meneladani sikap Tuhan Yesus yang rela berkorban bagi kita semua Bu. Oh, betul sekali Kak. Tuhan Yesus begitu mengasihi kita semua. Tuhan Yesus bahkan rela mati untuk menebus dosa manusia dan dosa kita semua. Jadi Kak Ruth dan adik-adik yang ada di rumah, kalau Tuhan Yesus berani berkorban dirinya untuk kita, maka sekarang kita juga harus belajar untuk berkorban demi siapa? Tuhan Yesus ya, juga sesama kita Kak Ruth. Betul sekali Bu Bekti. Iya. Nah, untuk memantapkan hati kita dengan firman tadi nih Bu Bekti, ada satu lagu tema, yaitu Bapa, ku persembahkan tubuhku. Iya.
persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Ku sembahkan Tuhan, ku sembahkan Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Nah, anak-anak yang ada di rumah, kita sudah mendengarkan firman Tuhan nih. Anak, kalian merasa enggak ya? Kita selalu diberi kesehatan, papa mama yang baik hati kepada kita, ya Kak Ruth ya. Nah, mungkin anak-anak di rumah juga begitu ya, Mbak Ruth ya? Iya, dan juga selalu diberkati Tuhan untuk semua kebutuhan kita. Iya. Itu semua karena kemurahan Tuhan. Oke. Nah, sudah selayaknya kita mengucap syukur dengan memberikan persembahan kepada Tuhan. Iya, seperti biasa ya anak-anak yang ada di rumah, persembahan kali ini seperti minggu-minggu berikutnya dimasukkan di dalam amplop ya, dijadikan satu dengan punya mama papa. Ya. Nah, sambil memberikan persembahan, kita puji nama Tuhan dengan satu pujian, yaitu Betapa baiknya Engkau Tuhan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Sekali lagi ya, betapa baiknya Engkau Tuhan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana, Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Wah, tidak terasa ya. Ternyata kita sudah berada di akhir ibadah nih Kak Ruth. Ya, terasa cepat sekali sih Kak Ruth. Iya Bu Bekti, Iya. mungkin karena sekarang masih ibadah online. Iya. Dan semoga kita bisa bertemu dan beribadah secara langsung dengan adik-adik dalam Iya. waktu dekat ini. Adik-adik harus tetap semangat ya. Yes, Selalu jaga kesehatan dan terus patuhi protokol kesehatan. Iya, betul sekali Kak Ruth dan anak-anak. Nah, anak-anak yang ada di rumah, di awal ibadah kita tadi kan sudah berdoa. Maka kita di akhir ibadah pun harus tutup dengan doa ya Kak Ruth, Pak Pandu. Harus berdoa nih. Iya, oke yuk kita tutup ibadah kita pada pagi hari ini dengan doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, Engkau sudah sertai kami ibadah pada pagi hari ini meskipun
masih secara online Tuhan. Engkau terus sertai kami, dalam hati kami Engkau penuhi dengan sukacita. Dan Tuhan Yesus, kami mau akhiri ibadah kami pada pagi hari ini, dan kami serahkan seluruh anak-anak yang ada di rumah, kami para pamong, kiranya Tuhan Yesus sertai kami dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang di surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Baik adik-adik di rumah, sebelum kita akhiri ibadah kita hari ini, sekali lagi kita pujikan kasih-Nya seperti sungai. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati. Kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu susah, mengalir di waktu senang. Kasih-Nya seperti sungai di hatiku. Sekali lagi. Kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai.